Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil. Saya dari kelas 5 atau E dengan NIM 2003015011112. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan sikap, praktik, baik individu, berkelompok, maupun bermasyarakat, dalam meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Dan yang kedua, yaitu konsep pendidikan kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan ada dua. Yang pertama, pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku, baik individu maupun bermasyarakat. Dan yang kedua, area pendidikan kesehatan adalah pada pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat disingkat KAP. Dan yang ketiga yaitu peranan pendidikan kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, dan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan yang ada. Dan yang keempat yaitu prinsip pendidikan kesehatan. Prinsip pendidikan kesehatan terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, belajar mengajar berfokus pada klien. Pendidikan kesehatan adalah hubungan yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Yang kedua, belajar bersifat holistik. Dalam memberikan pendidikan kesehatan, harus mempertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling membagi pengalaman, perasaan, dan keyakinan filosofi profesional. Dan yang ketiga, belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan harus sesuai dengan proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan juga klien. Dan yang kelima yaitu peranan pendidikan kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu untuk menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dan yang keenam yaitu tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan. Tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan yaitu menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. Yang kedua,
menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai kegiatan hidup sehat. Yang ketiga, mendorong perkembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang keempat, yaitu agar orang mau melakukan langkah-langkah positif dan mencegah terjadinya sakit menjadi parah dan mencegah penyakit menular. Dan yang kelima, yaitu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi sasaran. Dimensi sasaran juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu. Yang kedua, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. Dan yang ketiga yaitu pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Dan yang kedua yaitu dimensi pelaksanaan. Dimensi tempat pelaksanaan ini terbagi menjadi 3 tempat, yaitu pendidikan kesehatan di sekolah. Dilakukan di sekolah dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan oleh upaya kesehatan sekolah atau yang biasa disingkat dengan UKS. Dan yang kedua yaitu pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan. Dilakukan di pusat kesehatan atau di balai kesehatan seperti rumah sakit umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. Dan yang ketiga yaitu pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Dan yang terakhir yaitu tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Tingkat pelayanan pendidikan kesehatan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus. Yang ketiga, diagnosa dini atau pengobatan segera. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.